Silahkan Mas Firman kalau mau share sama jelasin. Oke, bentar ya. Resume mikrobiologi. Nah, ini buat resumeku ya. Ini tentang the important role of rumen microbes in ruminants. Ini tuh kayak mikroba yang ada buat di ruminan pakan. Nah, ini ada masalah utamanya tuh terhadap ternak, khususnya ternak ruminansia kayak sapi gitu kan. Nah, rata-rata peternak sapi potong tuh skala peternakan rakyat tidak mengetahui anatomi ternak ruminansia yang memiliki lambung ganda yaitu rumen. Terus ini metodenya ini menggunakan data sekunder yang diambil dari jurnal penelitian. Dan ini hasilnya kayak rumen itu apa, terus peranan bakteri di dalam rumen, kemudian ada peranan fungi atau jamur, dan peranan protozoa. Dan ini buat hasil rangkuman dari hasilnya, terus ini kesimpulan sama daftar pustakannya. Dah. Mungkin selanjutnya punyanya Tony. Ya, baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Aflah Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan resume jurnal saya. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini saya mengambil jurnal internasional yaitu isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat dari saluran usus lebah madu Apis mellifera L di Mesir. Jadi penelitian dari jurnal ini dilakukan oleh para mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Kairo di Giza, Mesir. Jadi mereka itu membahas mikroba atau bakteri yang ada di dalam saluran usus lebah madu mellifera ini. Jadi ini pendahulunya di dunia serangga ada interaksi erat antara serangga dan mikroorganisme yang berkoloni di saluran pencernaan sel. Jadi mereka meneliti mikroorganisme yang ada di sel dari lebah madu Apis mellifera L. Dan isinya ini metodenya koleksi sampel, pencacahan dan isolasi LAB, screening biokimia, identifikasi molekul yang berisi ekstrak DNA, amplifikasi PCR, deteksi produk PCR, pemurnian produk, pengurutan, dan ada analisis gambar, tapi tidak saya cantumkan di sini. Dan ini hasilnya, kesimpulannya seperti ini, dan ini daftar pustaka yang saya pakai. Dan mungkin selanjutnya. Oke, saya Arkanesta Tanisendra. Sini saya akan menjelaskan hasil resume saya. Ya, ini merupakan hasil resume saya. Judulnya Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Pastirma. Perlu diketahui Pastirma ini merupakan produk daging tradisional di Turki yang modelnya dikeringkan, hampir mirip seperti fragmentasi. Ini merupakan pendahuluan tentang Pastirma itu apa, negara Asia Tengah, Eropa Timur itu menghasilkan apa, terus peranan beberapa mikroorganisme yang berperan pada Pastirma sendiri. Metodenya di sini ada penelitian aktivitas air dan analisis pH. Di sini aktivitas air merupakan nilai sampel yang ditentukan menggunakan TH 500 AW peralatan sprint. Untuk mengukur nilai pH sampel 10 gram
sampel dihomogenkan dalam 100 ml aquades menggunakan Ultaturax milik Jerman. Kemudian diukur nilai pH menggunakan pH meter. Yang kedua, analisis mikrobiologis. Untuk analisis mikrobiologi sendiri, itu pengenceran desimal yang disiapkan menggunakan salin fisiologis steril. Nah, di sini ada beberapa jabaran dari bakteri asam laktat, Micrococcus atau Staphylococcus, dan beberapa mikrobia yang lain. Ini masing-masing plat agar MRS dan MSA diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam dalam kondisi anaerobik dan anaerobik. Masing-masing plat agar VRBD diinkubasi secara anaerob pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu agar RBC diinkubasi selama aerobik pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 hari. Setelah inkubasi, jumlah mikroorganisme ditentukan dengan sampel log CFU/G. Selanjutnya, isolasi bakteri asam laktat. Di sini, koloni di setiap sampel dipilih secara acak dari plat agar MRS dapat dihitung. Setelah pemurnian isolat diuji dengan reaksi Gram. Dan juga untuk identifikasi isolat gram positif dan katalase negatif disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius pada dalam tabung yang berisi gliseron 30%. Lalu di sini telah dilakukan identifikasi isolat seperti hal berikut. Ini terdapat beberapa rincian cara pengidentifikasiannya dengan dicontohkan di aplikasi dengan PCR, lalu amplifikasi 94 derajat selama 2 menit, dan 36 siklus 94 derajat Celcius selama 1 menit, yaitu denaturasi dan lain-lain. Lalu di sini ada analisis statistik, diuji dengan analisis varian RAL, dengan perbedaan rata-rata dievaluasi dengan uji jarak berganda Duncan menggunakan software statistik SPSS 20. Hasilnya di sini AW tadi, yaitu air dan nilai pH, massa partisma, perbedaannya signifikan, terlihat di sini. AW yang ditemukan menjadi 0,90 atau lebih rendah dari sebagian besar produsen Leicester 1988. Dan juga ada efek rintangan penting bagi stabilitas mikrobiologis Pastirma, dan menekan bahwa AW harus di antara 0,85 dan 0,90 di Pastirma yang berkualitas. Di sini ada sifat mikrobiologis dari sampel jumlah mikrobus atau Staphylococcus, bakteri asam laktat, dan jamur ragi masing-masing berkisar 5,2 dan 7,69. Lalu 3,30, 7,90, dan yang terakhir 2,30 dan 6,42. Ini jumlah Enterobacteriae yang ditemukan di bawah tingkat yang dapat dideteksi. Seperti itu. Lalu ini cara semacam penelitian yang digunakan, menggunakan teknik seperti ini dengan persen-persenan yang sudah dihasilkan. Lalu ditemukan juga L. sakei, Pediococcus, dan juga 106 bakteri asam laktat yang diisolasi dari sampel Pastirma. Kesimpulannya adalah seperti ini. Sejak dulu produksi Pastirma dilakukan dengan metode tradisional mikroflora. Pastirma dapat berubah dari pabrik ke pabrikan. Hasil penelitian mendukung pernyataan ini. Lebih-lebih lagi, L. sakei merupakan spesies dominan di Pastirma. Hasil lain yang lebih mencolok dari penelitian ini adalah adanya Weissela yang memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai probiotik serta kemampuan untuk menghasilkan polimer dengan potensi probiotik pada flora Pastirma. Karena itu, Pastirma dianggap sebagai sumber mikroorganisme probiotik yang baik, dan penyelidikan isolat di masa depan dari sudut ini akan bermanfaat. Seperti itu. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Usman Fabrian. Saya izin share screen ya.
sudah terlihat? Masih loading, Mas. Sudah terlihat. Oke. Di sini saya mengambil atau meresum jurnal dari beberapa mahasiswa dari berbagai universitas di dunia. Saya yang mengambil dan meresum jurnal yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Mikroba dari Tubuh Telur dan Kotoran Unggas Sampel dari Peternakan Unggas terpilih di Lagos, Southwest Nigeria. Jadi untuk pendahulunya, kontaminasi produk unggas oleh aktivitas mikroba tergantung pada jenis dan konsentrasi organisme yang terlibat dan sifat bakterisasi alami telur, lingkungan terdekat, dan waktu. Untuk selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari luar negeri tadi meneliti tentang kandungan mikroorganisme yang ada dalam cangkang telur, gitu, kayak kotoran, kayak seperti kotoran dan cangkang telurnya gitu. Lalu untuk badan metodenya itu ada area studinya, telur dan kotoran unggas dikumpulkan dari peternakan terpilih di Ipaja dan Osoidi, Lagos, Southwest Nigeria. Pengumpulan sampelnya di sini menggunakan di sini dikumpulkan di peternakan unggas OCD dan peternakan unggas Ipaja di daerah Iana, Ipaja di negara bagian Lagos, Nigeria. Untuk metodenya ada identifikasi morfologi isolat, identifikasi isolat bakteri, dan identifikasi isolat jamur. Hasil dan pembahasannya seperti berikut. Ya, untuk kesimpulannya, kajian mikrobiologi produk unggas dan limbah unggas tidak dapat diremehkan karena telur merupakan salah satu produk unggas yang dikonsumsi di seluruh dunia. Selain itu, kotoran unggas merupakan limbah yang sering digunakan sebagai pupuk kandang oleh para petani garapan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kotoran unggas dan kulit telur merupakan habitat yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Jadi seniman musik yang gemar menelan telur mentah untuk meningkatkan kualitas suara harus menghentikan kebiasaan ini. Telur harus dimasak sebelum dikonsumsi untuk menghindari timbulnya infeksi. Dan yang penting juga untuk menyadarkan semua peternak unggas untuk menghindari penggunaan pupuk kandang pada tanaman terutama sayuran yang akan dipanen karena dapat menyebabkan penyebaran bakteri patogen yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Untuk daftar pusakanya, saya mengambil beberapa seperti yang ada di layar. Oke, sekian. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Kamal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin Kamal. Saya izin share screen ya. Iya. Judul yang saya resume ini adalah isolasi dan identifikasi turunan susu kambing Lactobacillus paracasea M104 dan Pediococcus pentoiceus potensinya M103 serta sebagai budaya starter untuk fermentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laknat dari susu segar kambing etawa. Isolasi bakteri dilakukan pada susu kambing etawa peranakan. Isolasi menggunakan
menggunakan media MRS agar. Hasil isolasi dimurnikan menggunakan metode GORES, identifikasi menggunakan analisis morfologi dan biokimia menggunakan pewarnaan gram, katalase, motilitas, dan pembentukan spora serta pertumbuhan pada suhu yang berbeda-beda. Identifikasi juga menggunakan molekuler. Hasil identifikasi dihasilkan yaitu M101, M102, M103, dan M104. Isolat ini adalah bakteri asam laknat. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah penelitian ini mengidentifikasi 4 spesies bal pada susu kambing peranakan Etawa. Isolat yang diidentifikasi sebagai Lactobacillus paraceraceae M104 dan Padiococcus pentus M103 terbukti mengasamkan susu SKIM secara efektif dan berpotensi digunakan sebagai kultur starter untuk fermentasi susu. Oke, sekian dari saya. Oke. Sekarang penentuan laporan sama PPT-nya mau pakai materi yang mana? Ikutlah. Gimana Mas Tony? Kalau menurut aku tadi apa yang enak dipakai itu punya habis ya. Kan itu membahas tentang telur dan kotoran unggas secara kita anak peternakan, terus juga apa telur itu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dunia dan kotorannya itu sering jadi limbah tapi dapat kita gunakan untuk pupuk gitu tapi tidak secara berlebihan dan dapat digunakan untuk mengganti pupuk pestisida. Dan juga kan tadi dijelaskan telur dan apa itu kotoran dapat digunakan sebagai tempat yang baik untuk perkembangan mikroba. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana pendapat yang lainnya? Oh, kalau aku sih oke, karena ya Mas Hafiz sama Mas Kamal ini kan termasuk hasil resum yang objeknya itu mendekati sama hasil peternakan yang paling dekat lah, istilahnya masih hasil pertama, yaitu telur. Kalau Mas Kamal kan susu ya tadi itu. Nah, Ya, dari segi pembahasan juga menurut saya paling mudah masih punya Mas Hafiz, karena penjabaran punya Mas Hafiz ini lebih umum, nggak ada kosakata yang istilahnya itu ilmiah banget gitu loh. Kalau yang punyanya Mas Kamal, Mas Tony, punya saya itu kan ada apa itu namanya, bahasa-bahasa ilmiah yang saya sendiri aja belum paham. Walaupun saya yang resum punya saya sendiri, saya belum paham. TAG, TATA, TA, TAG, TTA, TAG, saya nggak paham Mas ya. Kalau saya sih, menurut saya juga paling enak punya Mas Hafiz, biar teman-teman lain juga bisa memahami dengan seksama. Mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin Mas Firman atau Mas Kamal ada pendapat lainnya? Ini Mas yang terutama itu Mas Hafiz setuju apa enggak dipakai resumnya untuk tugas kelompok? Ya setuju aja sih, tapi kayaknya ini perlu perbaikan lagi ya di kata-katanya mungkin. Soalnya kemarin kayak kesusu gitu, kayak terburu-buru. Tapi udah keren sih ini. Mantap. Kayaknya pakai punya Hafiz deh. ya yang punya HP saja. Punya saya
bayang ini kata-kata kurang dipahami. Nah, sama. Terlalu banyak Berarti kata-kata ilmiah. Berarti setuju yang resume punya aku ya? Ya. Terus untuk laporan Oke. sama PPT-nya, kalau PPT-nya tak handle juga nggak apa-apa, tak bikinin PPT-nya nanti. Untuk laporannya, Kalau laporan saya handle juga nggak apa-apa, kalau mau di handle lainnya juga nggak apa-apa. Ya ngikut aja. Gimana? Enaknya gitu aja. gitu Tapi aja. nanti Aku itu aja ngikut ya. kalian aja. Kita benerin dulu ya kata-katanya. Kayaknya tadi ada yang kayak nggak sesuai gitu. Kayak musik tadi apa itu? Musik-musik. Oke. Ini berarti dari segi pemaparan resum sama penugasan udah selesai semua kan ya? Udah nggak ada tanggungan lagi. Ini monggo Mas Tony ditutup. Mohon maaf aja saya menghilang. Ya udah, jadi dapat diambil kesimpulan tadi untuk materi kita menggunakan punya habis, terus untuk pembuat PPT itu Arka dan pembuat laporan saya. Mungkin ada pendapat lain atau bagaimana? Setuju dengan pendapat itu atau bagaimana atau ada sanggahan? Saya ikut saja. setuju. Ya, Setuju sih. ya Cuman udah kalau ya tadi itu kayaknya masih ada perbaikan itu. Nanti tolong dibantu ya ya siap perbaikannya. siap. Oke. Ya udah kalau begitu hasil diskusinya tadi ya seperti yang saya ucapkan, pembuat materi yang kita gunakan punya Hafiz, pembuat PPT Harka, dan laporan saya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah perbuatan, dan kesalahan jaringan atau yang lainnya. Kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.